Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah penyembuh, Engkau sumber pengharapan di dalam hidup kami. Terima kasih buat sore ini kami masih boleh beribadah di tengah suasana, di tengah keadaan yang mungkin tidak menentu. Keadaan boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu kami bersyukur Engkaulah pemelihara jiwa kami. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa. Bahkan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati kami dan kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan memberkati, katakan bersama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Saya mohon maaf minggu lalu saya jam 5 sore tidak bisa isi karena saya demam saudara. Ya saya sakit, tapi jangan takut, negatif saya. Sekarang ini orang suka berteman dan dekat-dekat sama yang negatif ya. Padahal kalau yang positif itu ya sekarang dijauhi ya. Maunya sama yang negatif. Iya, tapi kita bersyukur di tengah keadaan yang seperti ini Tuhan pelihara kita, Tuhan jagai kita. Dan biar kita mau terus pakai waktu-waktu ini untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, untuk semakin lebih lagi mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Dan hari ini tema dari gereja saudara adalah bagaimana kita ini ya masih tahun iman. Kalau kita dengar hati yang lapang, berarti kalau kita bicara tentang tanah lapang, yang ada di bayangan saudara tentang tanah lapang itu sesuatu yang apa? Luas ya, yang gede, yang besar. Berarti kalau bicara tentang hati yang lapang, berarti hatinya luas ya. Saking luasnya, ya kepahitan tidak terlihat, amin. Kekecewaan tidak terlihat. Karena begitu banyak tempat di hati kita ya. Jadi orang yang hatinya lapang itu ya hatinya itu luas banget ya. Kalau hatinya cuma kecil, disakiti dikit sudah ciut ya. Sudah apa? Orang bilang retak ya. Terus ya mau diapain lagi. Tetapi kalau kita punya hati yang lapang, hati yang luas itu luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Salomo. Saya dikasih ayat dari gereja, mari kita buka bersama 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat 29 sampai ayat 34 dulu kita baca ya. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-29 sampai ayat 34. Ya, kita baca bersama 1 2 3. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Aduh, kita baca ini aja saudara ya. Jangan buru-buru diganti dulu, saya pengen kita melihat. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ya, ini berarti besar sekali saudara. Setiap kita memiliki memerlukan hikmat dan pengertian untuk menjalani hidup kita di dunia ini, supaya kita nggak salah pilih, nggak salah melakukan, tidak salah ya mempraktekkan, tidak salah. Kenapa? Karena manusia itu banyak salahnya. Waktu udah salah hidupnya kepleset, hancur, lebur semuanya, sulit untuk memperbaiki, sehingga kita banyak buang waktu untuk kesalahan-kesalahan yang harusnya gak kita lakukan. Tapi kalau kita diberi sama Tuhan hikmat dan pengertian, maka saya percaya saudara bisa bayangkan aja kalau orang salah menikah. Gak usah salah yang lain dulu. Salah pilih jurusan sekolah masih lumayan lah ya, walaupun ya memang menderita. Tetapi salah menikah itu udah neraka seumur hidup. Iya apa iya? Nggak usah angkat tangan ya. Yang mengalami ya di dalam hati sajalah ya. Iya gitu. Iya saudara, bayangkan kita salah menikah itu kita memikul beban seumur hidup dengan pasangan yang salah, yang tidak seimbang. Makanya kita perlu hikmat dan pengertian
Dan Tuhan memberikan itu kepada Salomo, dikatakan yang amat besar hikmat dan pengertiannya, serta apa? Akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ini wow banget saudara. Kita semua tentunya mau. Nanti kita belajar bagaimana caranya Salomo bisa memperoleh itu. Iya, saudara enggak usah lihat mereka berdua, lihat saya saja. Jangan gagal Iya, jangan gagal fokus. Dia cuma geser-geser, itu alat-alat nggak penting. Lalu ayat yang berikutnya 30 kita baca. Sehingga apa? Hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang. Padahal zaman itu yang terkenal pintar itu orang dari Bani Timur dan orang Mesir. Mereka terkenal saudara, ya, hikmatnya, kepandaiannya, tetapi Salomo diberikan oleh Tuhan sehingga hikmatnya melebihi mereka ini semua. Ayat 31, ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Esari, dan daripada Heman, Kalkol, Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ya, dia melebihi ini yang disebut orang-orang berhikmat pada zaman itu, zamannya Salomo saudara. Dia melebihi mereka semua sehingga dia mendapat nama di antara bangsa di sekelilingnya. Ya, lalu kita lihat saudara ayat yang ke-32. Ia mengubah apa? Menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Jadi kalau saudara baca Alkitab, ya, di dalam Alkitab itu, ya, di Mazmur ada, itu lagu-lagunya itu rata-rata lagu-lagu pujian yang diambil tadi itu dari lagu ciptaannya Salomo, ciptaannya Daud saudara. Ya, misalnya walau 1.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Sebenarnya pencipta aslinya bukan Weliard, bukan yang di sini, itu dari Alkitab. Yang menggubah siapa? Ya, orang-orang ini termasuk salah satu Salomo. Alkitab mencatat dia menggubah 3.000 amsal dan nyanyian 1.005. Wow enggak saudara? Wow. Dari seorang Salomo. Saya percaya saudara juga punya sesuatu yang bisa dipakai Tuhan. Jangan merasa dirimu itu biasa. Engkau punya sesuatu yang luar biasa, yang mungkin hari ini belum tergali. Ketika saya tidak mendekatkan diri dengan Tuhan, sang sumber hikmat itu, mungkin saya juga nggak tahu apa yang saya punya. Tapi ketika saya mendekatkan diri dengan Tuhan, Dia mengobarkan semua karunia yang ada dalam diri saya. Sekarang saya tahu, oh ternyata banyak hal berharga dalam diri saya yang selama ini belum tergali. Salomo dipakai Tuhan, ya, menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Bukan cuma itu, dia bukan cuma menggubah dan membuat amsal, tetapi amsal dan nasihat-nasihatnya itu dicari orang saudara. Lihat ayat yang berikutnya, yuk kita baca. Ayat 33, ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Ayat 34. Maka apa di sana? Datanglah orang dari segala, bukan segala RT, bukan segala RW, bukan kelurahan. Tapi Alkitab berkata, datanglah orang dari segala bangsa. Untuk apa saudara ayat ini berkata 34, tolong ditayangkan lagi. Mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima apa? Upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Wow saudara, Salomo bukan hanya mengeluarkan perkataan hikmat, tetapi raja-raja datang mencari dia untuk mendengar nasihatnya.
Pernahkah saudara berpikir bahwa kita juga diciptakan sama dengan Salomo? Apa yang membuatnya berbeda? Ini yang kita mau pelajari sore ini. Kenapa Salomo menjadi orang yang begitu spesial? Ya, dia orang dari segala bangsa datang cari dia untuk mendengarkan hikmat dan pengajaran yang keluar dari mulutnya. Saya bersyukur saudara, saya sama Salomo beda-beda tipis lah. Loh, mengejek kan? Ketawanya mengejek sekarang. Ya, gini-gini saudara ya, dari bangsa-bangsa ngundang saya Zoom loh. Bu, boleh isi nggak? Kita mau mendengar firman yang Ibu sampaikan lewat Zoom. Ya, dari Australia, dari Belanda, dari Amerika, dari berbagai belahan dunia. Ya, tetapi dikatakan di sini raja-raja datang bawa upeti. Saya dapat PK saudara. Loh, hampir mirip kan sama Salomo? Oh, luar biasa kan saudara. Dan saya mau bilang kepada hidupmu sekarang, di dalam dirimu itu juga ada sesuatu yang berharga. Cuma mungkin engkau belum temukan, karena engkau belum tahu caranya bagaimana mendekatkan diri dengan Tuhan. Hanya ketika kita ini mendekatkan diri dengan Tuhan, roh kita dihidupkan, maka kemuliaan Allah sejak awal penciptaan di hidup kita itu akan dimaksimalkan. Katakan amin. Amin saudara. Ya, tolong kalau nangkep firman itu yes amin gitu. Ya, kenapa? Saudara sudah buang waktu datang ke sini. Saudara buang ongkos, buang tenaga. Sayang kalau saudara nggak langsung selep amin yes. Rohnya itu hidup menangkap firman. Nah, kita akan lihat bagaimana ini bisa terjadi. Siapa Salomo dan bagaimana? Mari kita buka 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ya, ini ayat dari saya. Ini tadi dari gereja saudara ya. Jadi itulah tugas hamba Tuhan waktu dikasih jadwal, dikasih ini Bu pelajari tentang ini ya, kita pelajari. Kenapa bisa jadi begini? Kenapa bisa jadi begitu? Maka kita dapat ayat penuntunnya saudara ya. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ya, kita lihat bersama mulai dari ayat yang pertama ya. Baca bersama di sini agak panjang jadi kita bergantian. Lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun, raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Ayat 2. Masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah Tuhan untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Jadi saudara, ketika masa Salomo menjadi raja, pada waktu itu belum didirikan rumah Tuhan. Jadi bangsa Israel menyembah, membawa korban itu masih di bukit-bukit, di gunung-gunung saudara ya. Jadi Salomo ini salah satu orang yang masih mempertahankan ya bagaimana ajaran ayahnya Daud. Jadi Salomo ini anaknya Daud. Hitung-hitung hari ini saudara belajar Alkitab. Nanti kalau ditanya Salomo itu anaknya siapa, bingung semuanya. Saya yakin ada yang baru tahu di sini Salomo anaknya Daud. Nggak usah angkat tangan. Karena banyak orang Kristen tuh nggak mengerti firman kadang saudara ya. Jadi ini hitung-hitung kita belajar Alkitab. Ayat yang ketiga berkata begini saudara. Ya, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ya, baca bersama ayat yang keempat, 1, 2, 3. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Saudara, pada waktu itu bait Allah rumah Tuhan belum didirikan. Mereka mempersembahkan korban di atas gunung-gunung. Salomo ini orang yang taat kepada Tuhan, mengikuti jejak ayahnya Daud. Makanya bapak-bapak, kalau Anda hari ini hidup menjadi orang benar, maka anakmu akan meniru apa yang kau lakukan. Katakan amin. Tapi kalau saudara sebagai ayah hidup menjadi ayah yang tidak beriman, orang yang tidak takut Tuhan, maka jangan heran keturunanmu juga akan menjadi sama seperti engkau. Kenapa? Karena keteladanan hidup kita berbicara lebih keras daripada teori dan perkataan-perkataan kita.
Kalau engkau ingin anakmu membawa contoh bagaimana hidup takut Tuhan, jadilah contoh orang tua yang hidup takut akan Tuhan. Karena anakmu melihat bagaimana hidup orang tuanya. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, apa yang kamu nikmati hari ini, semua itu datang dari Tuhan. Karena itu jangan pernah kalian tinggalkan Tuhan. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Itu adalah panggilan tertinggi dalam kehidupan kita. Saya selalu saksikan kepada anak-anak, Mami dan Papi sudah malang melintang merasakan bagaimana hidup dalam kesusahan, hidup diberkati Tuhan. Tapi dalam semuanya itu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bagikan kisah hidupmu bersama dengan Tuhan kepada anak-anakmu. Itu yang dilakukan oleh Daud kepada Salomo. Sehingga Salomo taat. Ketika dia datang ke Gibeon, itu salah satu bukit ya, pengorbanan untuk membawa persembahan yang terbesar. Ayat tadi berkata Salomo bawa berapa saudara korbannya? 1000 lembu dia korbankan, dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan berapa banyak 1000 korban hewan itu satu peternakan. Disembelih, dipersembahkan untuk Tuhan. Mau tahu kenapa Tuhan tidak hitung-hitungan memberkati Salomo? Karena Salomo juga tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia belajar memberi yang terbaik. Bukan hanya hidupnya, tetapi apa yang dia miliki. Saudara, hari ini kita tidak pernah tahu sampai kapan batas umur kita, usia kita. Saya berapa waktu lalu dapat telepon dari seorang ibu ya. Dia ini sangat kaya saudara, punya banyak harta. Bu Debbie, saya baru menemukan channel ibu 1 tahun terakhir. Saya rindu Bu melayani Tuhan. Selama ini saya tidak mengerti. Saya hanya pakai uang saya, harta saya untuk saya habiskan bagi diri sendiri. Tapi saya baru tahu hidup melayani Tuhan, Bu. Saya mau memberi hidup dan juga harta bagi Tuhan. Tapi sekarang saya divonis dokter kena kanker stadium akhir, kanker otak. Ibu tolong doakan saya, Bu. Kalau saya sembuh, saya mau melayani. Niat hati dan kerinduannya timbul untuk melayani Tuhan. Tapi sayang Tuhan berkata lain. Sekarang dia sudah dipanggil Tuhan dan tidak mendapat kesempatan apa yang dia rindukan untuk terwujud. Tapi kita percaya dia sudah bersama dengan Tuhan. Saudara, hari ini selama kita diberikan kesehatan. Tadi pagi saya pelayanan di Kelapa Gading, di cabang sana. Ya, ada ibu-ibu di lift ketemu saya, dia bilang, Bu Debbie tuh hebat ya. Saya bilang, Tuhan Bu yang hebat. Kenapa ibu bilang saya hebat? Walaupun sakit, ibu tetap melayani Tuhan. Saya cuma bilang, ibu tahu kenapa saya melakukan itu? Karena Tuhan sudah melakukan lebih banyak dari apa yang kita lakukan. Tuhan melakukan lebih banyak buat kita. Dengan apapun kita gak pernah bisa balas kasihnya buat kita. Karena itu saudara, selama saya masih bisa, cuma kemarin tanggal 14 itu saya benar-benar tidak kuat saudara. Hari Minggu siang saya masih isi di sini. Waktu masuk itu temperatur saya di depan 37,5. Untung tidak berbunyi itu alat. Saya masih memaksakan karena saya negatif, saya sudah cek memang negatif, hanya kecapean. Saya pelayanan di Sukabumi kena hujan dan memang saya benar-benar kecapean, drop. Ya, lalu saya sudah tidak kuat dan akhirnya mesbah doa tidak tayang 1 kali. Itu saja saya merasa di hati itu, aduh Tuhan ya, kenapa saya nggak bisa melayani di mesbah doa. Ya, besoknya saya bilang, sudah cukup, saya sakit, saya tidak mau berlama-lama Tuhan. Tolong beri saya kekuatan, karena memang nggak kuat saudara, pusing banget, lemes saya, nggak bisa duduk aja ya pusing. Tapi besoknya puji Tuhan, Tuhan udah kasih kekuatan lagi, udah bisa pelayanan lagi. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Nomor 1, Tuhan melihat ke lapangan hati kita. Waktu kita itu tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Waktumu, hidupmu, tenagamu, bahkan apa? Uangmu. Ngomong yang kencang, uang. Ini orang Kristen kalau sudah disuruh ngomong uang nih mulai pelan-pelan. Uang.
Ya, saya nggak takut ngomong uang karena saya tidak pernah meminta-minta uang kepada siapapun. Tuhan mencukupi hidup saya. Kenapa saudara? Dari dulu, sejak saya juga belum berkelimpahan, saya berkecukupan, cukup ya. Pas mau ini pas ada duit, pas mau ini pas ada duit. Saya terus belajar memberkati. Kemana Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau, saya belajar mengalahkan kedagingan saya, berkorban untuk Tuhan. Salomo tidak hitung-hitungan, dia persembahkan 1000 korban. Ya, kalau mau dipikirkan bisa aja 1, toh Tuhan juga melihat hati. Tapi kenapa? Kelapangan hatinya. Dia nggak pernah hitung untung rugi sama Tuhan. Dengar baik, engkau yang mau diberkati hari-hari ini, jangan pernah hitung untung rugi sama Tuhan. Waktu Tuhan suruh engkau menabur, tabur. Mungkin Tuhan suruh engkau tabur di orang yang berkekurangan. Ada saudaramu, ada siapa yang kau temui, lalu Tuhan gerakkan hatimu untuk menabur, tabur. Dimanapun Tuhan suruh saudara, mulai belajar hari-hari ini. Kenapa? Karena hanya orang yang menaburlah yang akan menuai. Tidak pernah menabur tidak mungkin menuai. Kenapa Tuhan pelihara? Jangan lihat saya yang sekarang. Bagaimana taburan saya yang dulu, ya dengan air mata bercucuran saudara. Tapi saya mau taat mengikuti karena firman Tuhan itu ya dan amin. Alkitab berkata, teruslah menabur kebaikan. Karena kalau engkau tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lemah, maka engkau akan melihat tuaian yang Tuhan sediakan bagimu. Tapi banyak orang belum melihat sudah menjadi lelah, sudah menjadi lemah. Salomo mempersembahkan itu 1000. Coba kita lanjut baca. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Ya, kita lanjut baca ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga kalau nggak salah, atau ayat yang keempat sekarang ya. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Pada suatu hari, nah ini ya, mempersembahkan di atas korban ya 1000 korban bakaran. Lalu ayat yang kelima berkata, ayat yang kelima, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Tuhan menampakkan diri dalam mimpi pada waktu malam. Kenapa Tuhan menampakkan diri? Karena melihat kelapangan hatinya yang memberi korban persembahan yang begitu besar kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Wow gak saudara? Wow, saudara bisa bayangkan kalau hari ini saudara, siapa ya orang kaya di Indonesia saudara ya? Orang kaya di Indonesia siapa? Ya, bukan crazy rich itu ya. Banyak yang bohong-bohongan itu, crazy. Ya, yang pamer-pamer harta. Siapa? Ya, kita sebutlah siapa orang kaya di Indonesia datang, misalnya nggak usah orang kaya, Pak Jokowi datang terus ngomong ke saudara, apa yang kamu ingin aku berikan kepadamu, minta. Kira-kira saudara seneng nggak? Ini yang ngomong orang yang punya kuasa ya di Indonesia. Dia bisa memberi apa yang saudara minta. Itu baru Bapak Presiden yang ngomong. Apalagi ini yang ngomong siapa? Tuhan, Raja di atas segala raja, yang menciptakan dunia ini. Itu wow banget, dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Lalu dia datang kepada saudara dan berkata, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Kira-kira kalau saudara ditanyain sama Tuhan begini, apa yang saudara minta nomor 1? Jangan niru-niru Salomo. Apa adanya, gak usah pencitraan. Yakin saya, minta rumah 5M. Wah, minta 10M. Yakin saya, gak ada yang sifatnya rohani pasti. Itu sudah pasti terjadi. Terbukti dengan yang masuk di HP saya ini konseling puluhan ribu. Banyak yang saya hanya baca, tidak saya balas. Kenapa? Orang Kristen itu minta ampun ya. WA saya, Bu doakan ya, 1, suami saya nama ini supaya berhasil dalam setiap proyek-proyeknya. Ada proyek di sini, proyek di sini, proyek di sini, proyek di sini. 2, anak saya supaya berhasil dalam studinya. Saya dalam hati saya, ini orang Kristen hebat bener ya.
Minta didoakan aja saudara. Makanya saya malas baca dan saya tidak balas. Nanti kalau yang begitu nggak dibalas WA saya, oh ibu pilih-pilih kasih ya, yang dibalas cuma orang kaya. Saya balas, emang saya tahu kamu kaya apa miskin dari mana? Emang kamu WA saya pakai saldomu? Maaf saudara ya, kadang-kadang orang Kristen itu udah buta kebenaran, kurang ajar lagi. Bener, saya mau ngomong ini, kalau depan saya baptis ulang, saya rendam 15 menit nih orang. Ya, saya bilang ibu bertobat, maaf saya tidak balas WA ibu. Ibu jangan titip doa sama saya, ibu doa sendiri buat suamimu, doa buat rumah tanggamu. Bukan doa saya yang didengar Tuhan, doa ibu yang sungguh-sungguh dengan air mata datang kepada Tuhan. Makanya saya berkata tidak ada pendeta hebat, gak ada dokter hebat, yang ada Tuhan yang hebat, yang sanggup menjawab doa-doamu. Saya tidak mungkin berdoa bagi suaminya ibu. Omong kosong kalau ada pendeta berdoa menangis buat suamimu. Siapa? Coba ngomong. Titip formulir doa, biar mau didoakan di Israel lagi. Kalau engkau sendiri tidak datang sama Tuhan, sorry saudara, engkau bodoh di dalam iman. Makanya saya bilang jangan datang sama pendeta. Gak ada pendeta menangis buat suamimu. Apalagi saya suruh menangis, bu, nama suami saya James. Ya enggak mungkin saya nangis, Tuhan, James, Tuhan. Ngapain saya nangis buat suamimu? Saya tidak mencintai suamimu. Jadi saya tidak mungkin menangis buat dia, yang mencintai itu kamu, amin. Kayak gini-gini diajari loh, orang Kristen itu bingung gak saudara? Bingung. Apalagi kalau Tuhan datang dan tanya apa yang kamu minta. Oh, dia bawa semua proposal proyek suaminya. Makanya yang kayak begini-begini tidak mungkin Tuhan jawab. Saya aja lihat apalagi Tuhan. Benar gak saudara? Kita udah belajar minggu yang lalu, Tuhan menyembunyikan diri. Korban orang fasik, kekejian bagi Tuhan. Apalagi doa-doanya yang gak penting, gak mutu saudara. Waktu Salomo ditanya Tuhan, Salomo, apa yang engkau minta untuk aku berikan kepadamu? Apa yang Salomo minta? Coba kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-6 saudara ya. Apa yang Salomo minta di sana? Dia bilang begini. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Yang pertama Salomo jawab langsung apa? Tuhan, terima kasih. Aku bisa ada di tahtaku hari ini semua karena anugerah-Mu. Itu datang daripadamu. Mari kita menyadari, orang yang punya kelapangan hati menyadari tidak ada satupun dari hidup kita yang kita dapat dari kekuatan kita. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Jangan lupa ketika engkau bangun pagi bersyukur, maaf, nafas hidup kita pun itu hanya karena anugerah. Kalau bukan karena anugerah kita nggak napas hari ini saudara. Semua karena anugerah Tuhan, makanya nggak ada yang perlu disombongkan. Lalu dia berkata saudara, ayat yang ke-7 dia bilang apa? Ayat yang ke-7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Salomo menyadari saudara bahwa dia bisa ada di tahtanya hari ini itu semua karena Tuhan yang mengangkat. Bagaimana kita bisa diangkat Tuhan saudara? Bagaimana engkau bisa ada padamu posisimu hari ini? Itu semua karena Tuhan. Gak ada yang kita dapat dari kekuatan kita. Ya, jangan berkata aku ini memang dari dulu udah kaya karena 7 turunan dari papaku itu kaya. Semua yang hari ini engkau punya itu dari Tuhan. Bahkan Salomo mengakui di hadapan Tuhan, aku masih terlalu muda dan tidak ada pengalaman apa-apa. Orang yang hatinya lapang dengan rendah hati mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, tidak ada kepinteranku, tidak ada pengetahuanku, bahkan pengalamanku. Aku hanya mau bergantung kepada Tuhan saja.
Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, dia berkata di sana, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tak terhitung dan tidak terkira banyaknya rakyat di Israel. Salomo dipercayakan menjadi raja. Ayat yang ke-9, maka apa? Ini yang dia minta sama Tuhan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Maka berikanlah kepada hambamu ini apa? Hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo gak minta kaya. Salomo gak ngomong, Tuhan tolong kokohkan tahtaku 17 turunan. Enggak. Dia nggak bilang, Tuhan berikan aku kemenangan dalam setiap perang menghadapi bangsa-bangsa, biar prajuritku gagah perkasa. Enggak. Di saat orang lain berpikir membangun sebuah bangsa itu harus kekuatan militernya yang unggul, Salomo sadar betul sebagai seorang raja dia membutuhkan hikmat dari Tuhan. Dia membutuhkan hati yang bisa menimbang dan paham. Bapak-bapak, tidak ada satupun dari engkau hari ini yang bisa menjalankan bisnis dan usaha pekerjaanmu tanpa hikmat dari Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, berlutut rendahkan diri di kaki Tuhan dan katakan, Tuhan aku tidak mampu, aku butuh hikmat-Mu. Kalau engkau mau melihat peninggian dari Tuhan, engkau harus merendahkan diri di kaki Tuhan. Maka Dia akan membuka jalanmu, saudara. Salomo berkata, Tuhan, aku ini tidak punya kepengalaman. Yang aku minta cuma satu, hati yang paham untuk menimbang segala perkara, supaya aku tidak salah menjatuhkan hukuman atas rakyat ini yang besar ini. Aku minta hati yang paham untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Salomo mengerti banget dengan betul bahwa untuk membangun sebuah bangsa, maka rajanya, pemimpinnya harus bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Kalau sudah tidak bisa bedakan mana jahat, berarti yang jahat dianggap baik, yang baik dianggap, itu parah, saudara. Kan cuma dua aja. Makanya dia minta hati itu, saudara. Lalu ayat yang berikutnya kita lihat di sana Tuhan menjawab apa? Lalu adalah apa? Baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Mari kita introspeksi diri, saudara, hari ini apakah doa-doa kita itu baik di mata Tuhan yang kita minta sekarang ini, atau cuma baik di mata kita? Ya, kalau itu baik di mata Tuhan, berarti kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Waktu kita mendapatkan perkenanan Tuhan, itu artinya kita mendapatkan segala-galanya dari Tuhan. Apa yang Tuhan jawab, saudara? Ayat yang ke-11 kita baca bersama di sana. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Ya, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Wow, saudara. Makanya benar tercatat di Alkitab, tidak ada raja yang menyaingi Salomo hikmatnya dan juga kekayaannya. Salomo adalah raja terkaya, saudara, di Israel. Lalu kita lihat ayat yang ke-13, apa yang Tuhan jawab kepada dia. Dan juga ini yang luar biasa, garis bawahi 1, 2, 3. Dan juga apa yang tidak kau minta
Aku berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Waktu Salomo tidak meminta yang aneh-aneh, waktu Salomo tidak meminta sesuai yang keinginan dagingnya, tapi dia meminta sesuai yang sesuai kehendak Tuhan. Maka Tuhan berkata, Tuhan akan berikan dia hati yang penuh hikmat. Dan bukan cuma itu, apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Berulang kali saya mau berkata kepada umat Tuhan, Tuhan itu maha tahu. Nggak usah didikte dengan doa-doa kita yang alay lebay. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kita hanya cukup meminta apa? Saya tuh kalau berdoa nggak pernah bawa proposal doa, Tuhan suami saya satu. Enggak. Satu pokok doa saya yang saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan, aku minta perkenanan-Mu atas hidupku. Karena semua yang saya lakukan tanpa perkenanan Tuhan akan menjadi sia-sia. Soal suami diberkati, suami diberi takut Tuhan, anak-anak diberi takut Tuhan, itu Tuhan yang tahu. Apa yang tidak kau minta, yang engkau rindukan di hatimu, itu Tuhan tahu. Yang terpenting minta dulu sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Salomo meminta sesuai yang kehendak Tuhan. Makanya Alkitab bilang, apabila engkau tinggal di dalamku dan firmanku di dalammu, mintalah yang engkau inginkan, maka aku pasti akan memberikan. Kenapa Tuhan memberi jaminan itu? Karena orang yang tinggal dalam Yesus dan firman-Nya dalam kita, orang ini pasti meminta sesuai yang kehendak Tuhan. Dia pasti meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kita meminta sesuai yang kehendak Tuhan, maka hal itu pasti akan diberikan. Dan Tuhan bilang, bahkan yang tidak kau minta, yang tidak kau doakan, ditambahkan sebagai bonus, kekayaan, kemuliaan. Bahkan Tuhan bilang, setelah engkau tidak ada lagi raja yang seperti engkau dalam catatan bangsa Israel. Saudara, mari biar ini membuat kita mengerti hari-hari ini, saudara, ya, apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Apa yang Tuhan ingin dari hidup kita. Orang yang lapang dada itu, orang yang selalu hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah berpikir untuk keinginannya sendiri. Orang yang lapang dada itu orang yang tahu betul apa maunya Tuhan, sehingga dia itu meminta sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan kehendak Bapa. Mari kita menyadari di hidup ini bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menuntun hidup kita. Hanya Tuhan yang sanggup jadi jalan keluar dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang sanggup untuk memberikan jaminan kepastian. Saya mau bersaksi kepada saudara, firman ini bukan omong kosong. Firman ini bukan dongeng. Firman ini ya dan amin. Dan bukan cuma itu, saya mau bersaksi kepada saudara, hari ini saya sedang mengalami apa yang Tuhan janjikan itu kepada Salomo, itu pun saya sedang menikmatinya hari-hari ini. Saya melihat bagaimana Tuhan membuka pintu-pintu, sesuatu yang mustahil. Tidak ada yang mustahil waktu Tuhan bekerja. Cuma satu, ketika engkau capai perkenanan Tuhan. Saya selalu memberikan gambaran. Memasuki dimensinya Tuhan itu gambarannya seperti roket yang sedang ditujukan keluar angkasa. Ketika roket itu sedang berusaha melintasi gaya atmosfer bumi, itu gaya gravitasi bumi, dia memakai tenaga yang super, ya, powernya itu harus super dikeluarkan benar-benar. Kenapa? Dia sedang berlawanan dengan gaya gravitasi bumi yang ingin menjatuhkan, tetapi dia harus naik. Itu segala kekuatannya dia kerahkan. Bahkan banyak roket yang gak kuat meledak di tengah jalan. Tapi ketika dia berhasil menembus gaya gravitasi bumi, saudara, di sana ketika engkau sudah memasuki perkenanan Tuhan, engkau mendapatkan hatinya. Salomo mendapatkan hati Tuhan, karena dia tidak meminta sesuatu yang berdasarkan keinginan dagingnya sendiri.
dia mendapatkan hati Tuhan. Bukan cuma apa yang dia minta, bahkan yang tidak dia minta. Kita tahu anak-anak kita tuh kalau minta kepada kita, saudara, lalu mendapatkan hati kita, apa yang dia tidak minta pun kita akan berikan. Itu kita yang orang tua di dunia. Anak saya tuh 3, yang satu tuh kalau minta ya, kayak motor ngegas. Itu saya paling jengkel, saudara ya. Minta sepatu, mam sepatu ya, nanti ketemu di tangga, mam sepatu, ya, bukan lihat suasana yang tepat, waktu yang tepat. Di meja makan pun, mam sepatu loh, dalam hati saya malah saya cerewet banget, gak usah beli, gak jadi. Kenapa? Dia gak dapat hati saya. Ya, tapi anak saya yang satu tuh nek ngomong, mam sepatuku sih sudah sobek. Kalau mami punya uang, punya waktu, beli ya. Ini anak, saudara, gak minta, tapi dia dapat hati saya. Dia gak maksa saya, tapi dia dapat hati saya. Saya bilang nanti malam kita cari sepatu ya. Bukan cuma sepatu mami beliin kamu, apa yang kamu mau beli. Kenapa? Dia dapat hatiku. Tuhan tuh begitu. Jangan cuma datang sama Tuhan minta, bawa urusan masalah. Sesekali duduk di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan hatimu? Apa yang kau mau dari hidupku Tuhan, supaya aku hidup menyenangkan hatimu Bapa? Waktu engkau duduk dan meneteskan air mata seperti itu, saya percaya saudara, hati Tuhan pun luluh atas hidupmu. Betapa seringnya dulu saya menangis di kaki Tuhan. Saya cuma bilang, saya tidak peduli dengan perasaan saya Tuhan. Hancurkan saya terus, sampai engkau dapati aku berkenan di matamu. Dan hari ini saya mendapatkan perkenanan Tuhan itu. Saya cuma bisa berkata, wow. Begitu terheran-heran melihat apa yang Tuhan buat, saudara. Semuanya hanya semudah dia berfirman, dia balikan keadaan demi keadaan. Hidup ini terlalu singkat untuk kita sia-siakan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari saudara, ambil bagian, ambil waktu. Jangan cuma datang bawa persoalanmu terus kepada Tuhan, tapi duduk sesekali di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, bicara kepadaku, apa yang Kau mau aku lakukan supaya aku menyenangkan hatimu Tuhan. Waktu engkau dapatkan hati Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan disenangkan. Kita bangkit berdiri bersama, kita nyanyi, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku Tuhan, supaya kami memiliki hati yang baru, hati yang mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami, supaya kami dapat menyenangkan Engkau Tuhan. Mari datang di hadirat Tuhan saudara. Engkau punya hak istimewa untuk datang di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari katakan bersama pujian ini, Bapa sentuh hati